Ayo. Hahaha. Siapa? Aku. Yuking. Kamu tidak apa-apa. Xiao Yao. Yuking. Apa aku mimpi lagi? Kenapa aku mimpin pria menyebalkan itu lagi? Manager. Ini adalah direktur pemasaran dari grup Shengli. Sebaiknya ditangani seperti apa? Menurutmu, harus ditangani seperti apa? Mau disimpan buat pajangan? Manager. Saya mengaku salah. Aku melihatnya menelan 3 botol kaca. Dokter. Kamu sudah sadar. Aku kembali. You sudah kembali. Kamu pergi begitu saja selama 5 tahun. Dan sekarang kamu kembali. Apa kamu tahu bagaimana kami melewati 5 tahun ini? Apa kamu tahu betapa sulitnya hidup kami? Dulu aku tahu. Sekarang aku sudah kembali. Ada aku di sini, semua akan baik-baik saja. Dulu kamu juga bilang begitu. Kamu bilang akan segera kembali. Tapi nyatanya kamu pergi selama 5 tahun. Omonganmu itu. Iya. Kali ini beneran. Oh, iya. Bukannya kamu mau kontrak dari perusahaan Shengli? Aku sudah menyuruh orang untuk mengantarkannya ke sini. Coba kamu lihat. Ini beneran. Tentu saja beneran. Masa aku akan memberimu yang palsu? Dengan adanya kontrak ini, hidup kita di keluarga Jiang akan jauh lebih baik. Xiao Yao, aku tidak peduli bagaimana caramu mendapatkan kontrak ini. Aku harap kali ini kamu tidak membohongiku. Tenang saja, Yuking. Asalkan kamu mau. Kontrak ini bisa kamu tanda tangani dengan orang dari perusahaan Shengmei kapan saja. Aku dengar soal proyek grup Shengmei itu. Sepertinya berhasil didapatkan oleh Jiang Yuking. Serius. Proyek itu kan besar sekali. Masa Jiang Yuking bisa mendapatkannya? Iya, kabar ini aku dapat dari temanku di grup Shengmei. Sangat bisa dipercaya. Proyek sebesar itu. Enak sekali dia, si Jiang Yuking itu. Gimana kalau proyek ini papa kasih ke aku saja? Sekalian saja pecat Jiang Yuking. Lagi pula, nenek kan tidak suka dengan keluarga paman kedua. Chen He, kamu urus sisa kontraknya secepatnya. Nanti nenekmu pasti akan senang. Pasti akan kuberaskan. Pasti beres, hihihi. Xiao Yao, sebaiknya kita PU. Lang saja. Rumah ini kamu pinjam dari siapa? Jangan sampai kita mengotorinya. Tidak apa-apa. Walaupun ini bukan rumahku, tapi kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Sebaiknya kita pulang saja. Halo. Atas dasar apa kalian? Halo. Ada apa? Aku dipecat dari perusahaan Jiang. Dipecat. Atas dasar apa mereka memecatmu? Apa mereka tidak tahu kalau kamu yang mendapatkan proyek dari Shengmei? Mereka tahu. Mereka bilang proyek Shengmei tidak perlu aku yang urus. Akan ada orang lain yang menanganinya. Yuking, kamu jangan sedih. Tunggu saja sampai mereka datang memohon padamu. Maksudmu apa? Kamu tunggu dan saksikan saja drama selanjutnya. Silakan. Saya Jiang Cheng He dari perusahaan Jiang. Hari ini saya datang ke Shengmei untuk membahas kontrak. Tunggu. Saya ingin memotong pembicaraan Anda. Saya ingin tahu, dari mana Anda mendengar bahwa Shengmei kami akan bekerja sama dengan perusahaan Jiang Anda. Soal itu, tentu saja dari kabar burung. Kalau begitu, saya juga akan berterus terang pada Anda. Kabar yang Anda dengar itu tidak salah. Memang, Shengmei kami memang akan bekerja sama dengan perusahaan Jiang. Tetapi, orang yang kami ajak kerja sama bukanlah Anda. Apa-apaan ini?
Saya ini wakil direktur utama perusahaan Jiang, Jiang Chenghe. Memangnya Jiang Yuking itu siapa? Dia itu cuma seorang manajer di departemen penjualan. Saya jauh lebih pantas mewakili grup Jiang. Menurut kami, cukup Nona Jiang Yuking saja yang maju untuk bernegosiasi. Pak Sales, silakan saja. Ah. Stop. Aku benar-benar tidak habis pikir. Memangnya Jiang Yuking itu siapa? Kenapa grup Shengmei bisa begitu menginginkannya? Apa aku, seorang wakil direktur Jiang, masih kalah dengannya? Nenek datang, MA. Kenapa nenek datang? Kalau ada apa-apa, kan, bisa bilang lewat telepon saja. Coba nenek tanya kalian. Kontrak perusahaan Jiang kita dengan grup Shengmei. Apa benar sudah habis masa berlakunya? Bu, bagaimana ibu bisa tahu? Nek, kalau soal itu, ini semua salah si Jiang Yuking, anak paman kedua. Kalau bukan karena dia, proyek kita dengan Shengmei tidak akan gagal. Kalian ini benar-benar. Seharusnya kalian biarkan saja. Jiang Yuking itu menandatangani kontraknya. Baru setelah itu kalian pecat dia, kan? Belum terlambat. Sudahlah. Yang paling penting sekarang, gimana caranya kita dapatin lagi pesanan dari grup Shengmei? Tadi di pertemuan aku udah coba bicara. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Malu-maluin banget, deh. Iya. Aku juga udah telepon Shengmei. Tapi, mereka bahkan gak menghargai aku, direktur utama perusahaan Jiangxi. Sama sekali. Ini semua ulah kalian. Kenapa nggak suruh Jiang Yuking dari keluarga paman kedua saja yang pergi? Tapi, Jiang Yuking. Aku sudah menyuruh HRD memberitahunya kalau dia dipecat. Kamu pecat dia. Jiang Yuking memang bukan lagi orang perusahaan Jiangxi. Tapi apa dia bukan lagi keluarga Jiang? Berani-beraninya dia melawan kalian, para petinggi keluarga Jiang. Pak D, tumben hari ini ada waktu mampir ke sini. Ada perlu apa? Ya. Bude, hari ini aku dan ayah datang mau cari Yuking. Cari Yuking? Ada apa? Cari Yuking? Memangnya ada urusan apa? Yuking kan sudah kalian pecat. Kenapa sekarang kalian masih mencarinya? Apa? Yuking dipecat? Ini sebenarnya ada apa? Pak D, ayahnya Yuking meninggal lebih dulu. Pak D nggak boleh telantarkan kami. Ya. HMPH. Adik ipar, masalahnya nggak seperti yang kamu kira. Itu cuma kesalahan dari bagian personalia. Kita semua kan satu keluarga. Mana mungkin kami memecat Yuking? Haha. Syukurlah kalau begitu. Syukurlah. Jadi, kalian berdua datang hari ini hanya untuk membicarakan masalah ini. Ada satu hal lagi. Yuking, soal pesanan perusahaan Jiangxi dengan Shengmei itu. Sebaiknya kamu saja yang urus. Pesanan Shengmei yang mana? Bukannya perusahaan bilang, kalau sudah menugaskan orang lain untuk menanganinya. Sepertinya kalian tidak berhasil bernegosiasi. Ya, kami mempertimbangkan, karena pesanan ini, dari dulu selalu kamu yang tangani. Model, jadi, lebih baik kamu saja yang pergi. Maaf, ya, aku sudah bukan orang dari perusahaan Jiang lagi. Jadi, urusan proyek Shengmei, kalian selesaikan saja sendiri. Aku tidak akan mau. Yuking, apa kamu masih marah karena kesalahpahaman waktu itu? Paman di sini mau jelaskan padamu. Itu hanya kesalahan dari pihak HRD perusahaan. Kami sama sekali tidak bermaksud memecatmu. Paman, apa paman pikir aku, Jiang Weixiong, ini bodoh? Dulu kalian mau merebut hasil kerja keras istriku. Kalian pikir aku tidak bisa melihatnya, begitu? Sekarang proyek Shengmei bermasalah. Baru ingat padanya. Aku beritahu kalian, kali ini, kami tidak akan pergi. Jiang Yuking, aku peringatkan kamu. Hari ini kami datang bukan untuk bernegosiasi denganmu. Kami tidak akan pergi. Memangnya kamu bisa apa? Dasar sampah, ikut campur saja. 5 tahun tidak bertemu. Ternyata masih saja tidak berguna. Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang dia. Memangnya aku salah bicara? Keluarga kalian ini hidupnya hanya mengandalkan saham perusahaan Jiang. Ditambah gajimu untuk bertahan hidup. Dia itu seorang pengangguran. Selama bertahun-tahun ini, apa dia pernah kasih sepeser pun untuk keluargamu? Seorang pria yang bahkan tidak bisa menafkahi istri dan anaknya. Kalau bukan sampah, lalu apa? Jiang Yuking, dengar baik-baik. Proyek pagi ini harus kamu selesaikan untukku. Kalau tidak, nenek dan ayahmu akan mengusir kalian semua dari keluarga Jiang. Saat itu terjadi, saham kalian akan kutarik kembali.
Jangan seperti itu. Keluarga kami hanya hidup dari dividen saham itu. Kalian tidak boleh mengusir kami dari keluarga Jiang. Dan juga tidak boleh mengambil kembali saham kami. Adik ipar, kalian akan diusir atau tidak dari keluarga Jiang? Saham keluarga kalian akan ditarik kembali atau tidak? Semua itu tergantung pada Jiang Yuking. Jiang Yuking, kamu sudah berani melawan, ya, proyek dari grup Shenmei itu. Sekarang juga kamu pergi dan negosiasikan untukku. Kalau tidak, jangan anggap aku ini mamamu lagi. Yuking, pergilah. Percaya sama papa. Percaya atau tidak, kamu pergi atau tidak, jangan ganggu pekerjaanku. Baik, aku pergi. Aku pergi. Pak, tenang saja. Bagian legal, saya sudah periksa kontraknya. Jadi, kali ini pun kalau saya pecat Jiang Yuking, tidak akan jadi masalah. Karena pihak Shenmei tetap harus memenuhi kewajibannya. Kalau tidak, denda pelanggaran kontraknya bukan jumlah yang kecil. Oh, aku tidak percaya. Memangnya seorang Jiang Yuking bisa berbuat apa? Suami pecundangnya itu kembali pun. Memangnya bisa apa? HMPH, pada akhirnya tetap harus menuruti kita. Hehehe. Mas Chen, coba minta HRD untuk memindahkan posisi Jiang Yuking. Suruh dia jadi staf administrasi paling rendah di gudang. Ini adalah sebuah latihan untuknya. Toh pada akhirnya aku akan memecatnya. Yo, bukankah ini nona besar dari keluarga Jiang? Kenapa sekarang kerja di gudang yang bau ini? Chen He, dia kan orang dari keluarga Jiang. Lihat dia, memakai seragam kerja yang kotor. Tidak ada bedanya dengan orang miskin itu. Kenapa? Sudah jadi penjaga gudang. Sampai bertemu dengan wakil direktur perusahaan Jiang pun. Bahkan tidak tahu caranya menyapa. Apa ini etos kerjamu? Chen He, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa keluarga Jiang bisa punya orang sepertimu? Sama sekali tidak punya sopan santun. Jiang Yuking, aku beritahu kamu. Jangan kamu pikir karena kamu sudah menandatangani kontrak dengan grup Shenmei itu. Pesanannya jadi banyak. Siapa tahu kamu pakai cara licik apa? Masih saja sok suci di sini. Cih, Jiang Yuking. Aku beritahu kamu. Selama aku masih ada di perusahaan Jiangxi, kamu tidak akan pernah bisa sukses. Ini balasan atas perbuatanmu pada pacarku dan ayahku dulu. Jiang Chen He, kamu jangan keterlaluan. Keterlaluan. Bukankah kamu sekarang baik-baik saja bekerja di sini? Aku juga tidak memecatmu. Apanya yang keterlaluan? Kamu cuma seorang penjaga gudang kecil. Memangnya aku, wakil direktur perusahaan Jiangxi, mau mengambil alih pekerjaanmu? Jiang Chen He, perkataan Xiao Long memang benar. Kalian semua benar-benar sekelompok orang licik yang hina. Perusahaan Jiangxi cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian. Jiang Yuking, sadar tidak dengan apa yang kamu bicarakan? Cepat minta maaf padaku, atau... Atau apa? Memecatku. Aku beritahu kamu. Aku berhenti. Loh, tumben kalian pulang cepat sekali. Bu, aku sudah mengundurkan diri. Apa? Kamu sudah gila. Kamu sudah bicara dengan siapa? Kamu mengundurkan diri. Kamu mengundurkan diri. Lalu keluarga kita bagaimana? Kamu sudah gila. Kamu sudah bicara dengan siapa? Kamu mengundurkan diri. Kamu mengundurkan diri. Terus keluarga kita bagaimana? Benar, Kak. Kenapa kakak tiba-tiba mengundurkan diri? Kalau kakak berhenti, bisa-bisa mereka mengambil kembali semua saham kita. Lalu keluarga kita bagaimana? Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Sekarang juga kamu pergi memohon pada pamanmu. Bilang saja tadi kamu sedang hilaf. Kamu tidak jadi mengundurkan diri. Cepatlah pergi. Apa-apaan kalian ini? Apa ibu tahu bagaimana paman menekan aku? Aku tidak akan pernah memohon padanya. Memangnya mereka bisa menekanmu bagaimana? Kita ini, kan keluarga. Sekarang kamu mau tidak mau harus pergi. Ibu akan bawa kamu memohon pada nenek sekarang. Cepat ikut ibu. Kalian mau apa? Kami mau apa? Apa hubungannya dengan sampah sepertimu? Cepat enyah dari sini. Kemampuan Li Xing begitu hebat. Mencari pekerjaan itu mudah sekali baginya. Kamu ini sampah, tapi sombong sekali bicaramu. Dengan kemampuan Yuking yang segitu, apa ada perusahaan lain yang mau merekrutnya? Dia tidak punya pekerjaan. Lalu bagaimana nasib kita nanti? Aku percaya pada kemampuan Yuking. Kamu benar-benar bikin aku marah. Pekerjaan untuk Nyonya sudah diatur. Kamu yang urus semuanya. Baik, hanya saja Nyonya Anda salah paham. Bahkan sampai diatur oleh keluarganya. Jelaskan padanya. Sekarang belum saatnya. Aku harus menjadi pengawal tak kasat matanya sekarang.
agar bisa melindunginya kapan saja. Anda yang akan pergi atau biar saya yang atur? Nanti kalau kamu sudah punya orang yang kamu cintai, kamu akan mengerti beberapa hal. Guo kecil, kok kamu cantik sekali. Halo. Halo, permisi, apa benar ini dengan Ibu Jiang Yuking? Iya, saya sendiri. Ini siapa? Ya, Oh, saya Wang Jingde dari grup Delong. Delong. Wang Jingde. Anda dari grup Delong, Presiden Direktur Wang, nama besar Anda sudah tidak asing lagi. Iya, ada perlu apa menelepon saya? Kami sudah mendengar tentang kemampuan kerja Ibu Zhang. Jadi, kami menelepon kali ini. Utamanya ingin mengajak Anda untuk bekerja di Delong. Apa Anda tertarik? Mengajak saya bekerja di Delong. Pak Wang, kalau saya bergabung, posisi apa yang bisa Bapak tawarkan untuk saya? Dengan kemampuan kerja Anda, saya berencana mengangkat Anda sebagai wakil direktur di Delong. Delong. Wakil direktur. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan, saya harap Anda bisa segera mulai bekerja. Mama kenapa? Guo, Mama dapat pekerjaan lagi. Mama hebat sekali. Cepat sekali dapat pekerjaan baru. Tuan, pekerjaan untuk Nyonya sudah diatur dengan baik. Sebagai wakil direktur di grup Delong. Grup Delong. Tuan tenang saja. Grup Delong dikendalikan oleh Tianlong kita. Itu adalah salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Bergerak di bidang peternakan, juga real estate, sekuritas, logistik, dan banyak bidang lainnya. Baiklah, yang penting kamu sudah mengaturnya dengan baik. Ingat, jangan sampai Yuking menderita sedikit pun. Baik, Tuan. Bawahan ini mengerti. Bawahan ini punya satu hal lagi yang ingin dilaporkan. Katakan. Yang Weimin itu. Sepertinya berniat mencelakai putri kecil, Yang Weimin. Tunangan adik Anda, Tuan. Yang Weimin dari keluarga Yang Weimin. Apa dia cari mati? Tuan, mohon tenangkan amarah Anda. Dari hasil penyelidikan kami, 6 bulan yang lalu, putri kecil tidak sengaja jatuh ke danau buatan di kompleks. Ternyata Yang Weimin yang mendorongnya. Ini rekaman dari kamera dashboard sebuah mobil. Yang Weimin. Dia pantas mati. Awasi dia dengan ketat. Yang Weimin. Bukan hanya dia, tapi juga seluruh keluarganya. Pasti ada dalang di belakang Yang Weimin. Cari tahu untukku. Siapapun orangnya, aku mau dia mati. Titik. Kabar itu benar. Si gadis sialan Jiang Yuking itu, setelah mengundurkan diri dari perusahaan Jiang kita, dia langsung masuk ke grup Delong. Dan lagi, sebagai wakil direktur Delong. Nek, menurutku si Jiang Yuking itu sudah lama ingin pergi dari perusahaan kita. Aku hanya tidak habis pikir. Grup Delong, kan perusahaan sebesar itu. Kenapa bisa membiarkan gadis sialan itu menjadi wakil direktur? Nenek tidak peduli. Bagaimana caranya dia bisa dapat posisi wakil direktur di grup Delong? Posisi setinggi wakil direktur Delong itu hanya orang hebat seperti cucu nenek yang pantas mendudukinya. Maolin, pergi. Bawa gadis itu kemari. Hari ini nenek akan membuatnya menyerahkan posisi itu. Nenek memang yang terbaik. Hehehe. Sudahlah, kamu ini. Kalian berdua masuk dulu. Lihat saja nanti aksi nenek. Li Qiang, kamu yakin tidak mau aku temani masuk? Tidak usah. Nenek dan paman tidak begitu menyukaimu. Kalau kamu masuk, mereka pasti akan bicara yang tidak-tidak lagi. Aku tidak mau kamu mendengarnya. Memang istriku yang paling perhatian padaku. Baiklah, kalau begitu aku tunggu di depan pintu. Ya. Oh iya, ini sudah malam sekali. Kira-kira mereka mau bicara apa denganmu? Soal itu, aku juga belum tahu. Aku masuk dulu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nenek. Yukin. Nenek panggil kamu malam-malam begini, karena ada 2 hal yang mau nenek bicarakan. Ada apa,
Nek, Nenek dengar grup Delu menawarimu posisi wakil direktur. Benar begitu. Itu. Memang benar, Nek. Yuki, kamu ini kan seorang perempuan. Sudah menikah, punya anak juga. Nenek dengar suamimu yang tidak berguna itu juga sudah kembali. Seharusnya kamu di rumah saja, mengurus suami dan anak. Benar, kan? Makanya, menurut Nenek, posisi wakil direktur di Delong itu lebih baik berikan saja pada sepupumu. Nenek, mana bisa begitu? Kenapa tidak bisa? Memangnya semua yang Nenek katakan tadi tidak kamu dengarkan? Nenek, grup Delong mengundang aku. Mereka mengundangku, bukan dia. Berani-beraninya kamu. Kalau kamu tetap pergi, apa kamu masih menganggapku sebagai nenekmu? Nenek memanggilmu ke sini bukan untuk berdiskusi. Tapi untuk memberitahumu. Nenek tidak boleh sepilih kasih ini. Sudah, diam kamu. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, sahammu di grup Jiang masih belum pergi. Keluargamu akan Nenek hapus dari daftar keluarga grup Jiang, termasuk ayahmu yang sudah meninggal. Sudah, Nenek lelah. Pergi sana. Ayo kita pulang. Yuki, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ayo kita pulang saja, ya. Yuki, kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Sekarang ada aku di sini. Tidak akan ada yang bisa menindasmu lagi. Bahkan keluargamu sekalipun. Nenek, dia menyuruhku menyerahkan posisi wakil direktur Delong kepada mereka. Apa? Kamu menyetujuinya? Nenek bilang kalau aku tidak menyetujuinya, beliau akan menghapus keluarga kita dari silsilah keluarga Jiang, dan akan mengambil kembali saham perusahaan Jiang yang kumiliki. Aku tidak punya pilihan selain setuju. Sudah, Yuking, jangan menangis lagi. Delong Group kan bukan milik keluarga Jiang. Siapapun yang mereka inginkan jadi wakil direktur, Delong Group akan mengangkat orang itu. Dan Delong sudah memilihmu. Keluarga Jiang tidak akan punya kesempatan. Tapi, Jiang Chenhi itu wakil direktur di perusahaan Jiang. Baik dari segi kualifikasi maupun pengalaman. Dia jauh lebih hebat dariku. Percayalah padaku, kali ini, keluarga Jiang pasti akan mempermalukan diri sendiri. Xia Yao, kenapa kamu begitu percaya padaku? Karena aku tahu istriku yang paling hebat. Iya kan, Guo? Heh, mama paling hebat. Kalian berdua ini memang jago menghiburku. Ayo pergi. Permisi, silakan duduk di sebelah sana. Hei, kamu bicara denganku. Betul, Pak. Saya sedang berbicara dengan Anda. Silakan Anda duduk di sebelah sana dulu. Kamu berani sekali menghalangiku. Aku masih harus mendaftar. Dasar satpam rendahan. Benar-benar tidak tahu diri. Bahkan Chen Hiku pun berani dia halangi. Sepertinya kamu sudah tidak mau kerja lagi, ya? Baiklah, kamu tidak kenal aku. Aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, aku memang belum resmi bekerja di sini. Kalau begitu, biar ku beritahu. Ingat baik-baik wajahku ini. Akulah wakil direktur Delong Group yang akan segera menjabat. Sudah ingat, orang ini adalah wakil direktur Delong kalian. Dan aku, pacarnya. Sekarang sudah tahu, kan harus bagaimana kalau bertemu kami berdua. Kamu masih tidak mau minggir. Maaf, Pak. Setahu saya, Delong kami, hari ini, tidak ada jadwal kedatangan tamu seperti Bapak. Jadi, silakan Bapak mendaftar di sebelah sana. Hei, kamu ini tuli atau bodoh? Sudah kubilang siapa aku. Masih berani menghalangiku. Sepertinya kamu memang sengaja cari masalah denganku. Aku tetap akan masuk. Aku mau lihat kamu bisa apa. Tunggu sebentar. Manajer Chao, di sini ada orang yang mengaku sebagai wakil direktur grup Delong. Mau menerobos masuk ke gedung. Tolong kirim orang kemari. Hei, kamu hari ini Benar-benar sengaja cari gara-gara denganku. Ya, aku mau lihat, apa aku sebagai wakil direktur grup Delong. hari ini benar-benar tidak bisa masuk. Halo, apa ini HRD Grup Delong? Saya dari keluarga Jiang, calon wakil direktur baru kalian. Ada satpam sialan di bawah menahanku. Tidak mengizinkanku masuk. Apa? Anda akan segera turun. Baik, baik. Dengar itu. Orang dari grup Delong kalian akan segera turun.
Nanti kita lihat apa kamu masih bisa menahanku. Lihat, kan? Ini orang yang datang untuk menyambutku, Wakil Direktur Grup Delong. Coba sombong lagi sekarang. Dasar satpam rendahan. Lihat saja nanti pembalasanku. Wah. Pak Wang. Tadi Anda bilang, Anda Wakil Direktur Grup Delong. Jiang Chenghe. Untuk Jiang Chenghe. Tapi, di grup Delong kami tidak ada yang namanya Jiang Chenghe. Itu karena saya belum resmi bekerja, kan? Sepertinya kamu tidak mendengar dengan jelas perkataan saya. Ya, saya bilang, di grup Delong kami, sama sekali tidak ada wakil direktur yang bernama Jiang Chenghe. Pak Wang mungkin belum tahu. Sebenarnya, saya datang untuk menggantikan adik perempuan saya. Namanya Jiang Yuking. Haha. Kamu sedang bercanda dengan saya. Ya, grup Delong kami mempekerjakan Nona Jiang Yikun. Apa hubungannya denganmu? Begini ceritanya. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh leluhur keluarga Jiang kami. Kemampuan Jiang Yikun terbatas. Dia juga punya urusan keluarga yang membebaninya. Agar tidak mengecewakan grup Delong. Atas kebaikan hati kepada keluarga Jiang kami. Maka saya yang akan menggantikannya untuk bekerja di sini. Keputusan leluhur keluarga Jiang kalian. Apa hubungannya dengan grup Delong kami? Dia itu direktur utama di keluarga Jiang kalian. Bukan direktur utama grup Delong kami. Grup Delong kami punya dewan direksi dan pimpinan dewan. Semua urusan Delong diputuskan oleh mereka. Lagi pula, yang kami rekrut adalah Jiang Yuking. Apa hubungannya dengan keluarga Jiang kalian? Sasa saya sebelumnya adalah wakil direktur di keluarga Jiang. Saya lebih mampu daripada Jiang Yuking. Lebih berpengalaman. Jadi, saya lebih cocok untuk posisi wakil direktur ini. Beri saya kesempatan, Pak. Dengar ya, Jiang Chenghe. Apa otakmu itu bermasalah? Apa kamu pikir ini tempat wawancara kerja? Bahkan jika ini adalah tempat wawancara kerja, kami juga tidak akan mempekerjakan wakil direktur yang sombong dan meremehkan satpam perusahaan. Pak Wang, diberi saya satu kesempatan lagi. Petugas, usir dia keluar. Mulai sekarang, jangan pernah izinkan mereka berdua masuk ke grup Delong lagi. Baik, hei, Pak Wang. Manajer Chao, cepat panggil orang untuk menjemput Presiden Direktur Wang. Baik. Yuking, tindakan nenekmu kali ini memang agak kurang pantas. Tapi, bagaimanapun juga dia adalah kepala keluarga Jiang. Bagaimana bisa kamu melawannya di depan umum seperti itu? Kenapa tidak kamu iakan saja? Kan selesai urusannya. Benar itu, Kak. Lihat sekarang, posisi wakil direktur hilang. Kamu juga sudah menyinggung nenek. Kenapa kamu selalu bikin gara-gara? Betul itu, Kak. Kamu juga tidak sadar diri. Ya. Masih mau jadi wakil direktur Delong. Apa kemampuanmu cukup untuk posisi itu? Menurutku, lebih baik kamu ceraikan saja si sampah itu. Lalu bersama dengan Tuan Muda Liu. Wei Ming, yang kamu maksud itu Liu Cheng dari grup Liu, kan? Tuan Muda Liu. Benar, Tante. Coba Tante pikir, Tuan Muda Liu ini dengan Delong. Kekuatan keluarga mereka tidak jauh berbeda. Kalau kakak menikah dengannya, keluarga kita pasti akan langsung jaya, kan? Hahaha. Betul itu, Kak. Cepat ceraikan si sampah itu. Temui Tuan Muda Liu. Bina hubungan kalian. Cukup. Aku punya suami. Aku juga punya anak perempuan. Kalian ini keluargaku. Apa menurut kalian pantas bicara seperti ini? Apa yang tidak pantas? Aku ini ibumu. Yue itu adikmu. Dan Wei Ming ini juga adik iparmu. Kita semua ini satu keluarga. Apa yang tidak pantas? Lagi pula, kami bicara begini untuk apa? Semua ini kan demi kebaikanmu. Apa masa depanmu kalau bersama si tidak berguna itu? Lihat, wakil direktur Delong yang hebat saja sampai pergi. Ini bicara sama siapa? Aku beritahu ya, aku tidak akan bercerai. Siapa? Aku tidak akan bercerai. Siapa? Ya. Selamat siang, saya dari Departemen Personalia Grup Delong. Permisi, yang mana Nyonya Jiang Yuking? Oh, saya sendiri. Halo, Bu Jiang. Saya Cao Chujing, manajer personalia dari Grup Delong. Maaf kami datang tiba-tiba. Kami datang untuk mengundang Anda ke Grup Delong untuk mengurus administrasi penerimaan kerja. Penerimaan kerja? Bu Manajer Cao, kan? Anda tidak salah orang. Begini, Yuking kami sudah memberikan posisi wakil direktur ini kepada sepupunya,
Jiang Chenhe, jadi sepertinya ada kesalahpahaman. Kami tidak mungkin salah. Posisi wakil direktur utama mana bisa dioper-oper begitu saja. Sebelum kemari, Presdir Wang kami berpesan secara khusus bahwa posisi ini disediakan untuk Nona Jiang. Bukan sembarang orang bermarga Jiang bisa menduduki posisi ini. Nona Jiang, mari kita urus prosedur penerimaan kerjanya. Hah, sekarang? Tapi suami saya baru saja pergi belanja dengan anak kami. Boleh saya tunggu dia pulang untuk memberitahunya dulu? Nek, grup Delong itu keterlaluan sekali. Kalaupun mereka tidak mau menerimaku, untuk menggantikan posisi si perempuan sialan Jiang Yuking itu, mereka tidak perlu menghinaku sampai seperti ini, kan? Dan juga Presdir Wang dari grup Delong itu. Dia memaki-maki sambil menunjuk hidungku. Saat itu rasanya aku ingin ditelan bumi saking malunya. Memalukan sekali. Loh, kok bisa begitu? Aku juga pernah bertemu dengan Presdir Wang dari Delong. Orangnya sangat ramah. Kenapa dia bisa memperlakukan Chen Men seperti itu? Meskipun keluarga Jiang kita tidak sebanding dengan kekuatan Delong. Setidaknya dia harus menjaga muka keluarga Jiang kita, kan? Kenapa kali ini tindakannya tega sekali? Menurutku, masalahnya ada di gadis sialan Jiang Yuking itu. Ternyata si sialan ini lagi. Dua hari lagi, kan ulang tahun nenek. Nanti tamunya akan datang banyak sekali. Aku harus membuat si sialan Jiang Yuking itu Dipermalukan. bagus. Nenek mendukungmu. Jangan kasihan padanya. Jiang Jun yang menduduki posisi wakil direktur Delong. Dia hanyalah cabang sampingan dari keluarga Jiang kita. Selamat, 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 hahaha. Somet Times. Yo, lihat-lihat. Ini bukannya Presdir Jiang dari grup Delong. Kenapa hari ini sudi mampir? Kedatanganmu membuat rumah keluarga Jiang kami jadi bersinar. Ya. Jiang Chenhe, jangan keterlaluan. Aku juga keluarga Jiang. Oh, kamu masih sadar kalau kamu itu keluarga Jiang. Kukira kamu sudah lupa. Nona besar keluarga Jiang kita ini memang sombong dan angkuh. Tempat kami ini terlalu kecil untuk orang sehebat kamu. Pulang saja sana. Jiang Chenhe, hari ini aku dan Yuking datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Kami tidak mau cari ribut denganmu. Sebaiknya kamu minggir. Keluarga Jiang kami. Sejak kapan jadi giliran sampah sepertimu untuk ikut campur? Hah? HMPH? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Jiang Hehe, jaga ucapanmu. Xiao Yao adalah suamiku. Kami datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Atas dasar apa kamu mengusir kami? Atas dasar apa? Pertanyaan bagus. Karena ayahku adalah kepala keluarga Jiang. Dan karena aku, Jiang Chenhe, adalah calon kepala keluarga. Karena aku cucu kesayangan nenek. Hehehe, atas dasar apa? Kita jangan ladeni dia. Kita sampaikan selamat ulang tahun ke nenek dulu. Setelah itu kita langsung pergi. Bagaimana? Baik. Saya dengarkan Anda. Beruntung sekali, beruntung sekali. Hei, Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Lin, ada apa ini? Wanita secantik ini. Kenapa kamu halangi tidak boleh masuk? Tuan Muda Lin, kamu tidak tahu saja. Dia itu hanyalah orang di keluarga Jiang kami. Yang merupakan seorang pengkhianat. Cantik apanya? Dia itu sudah jadi ibu-ibu, tahu. Aduh, Tuan Muda Jiang, biarpun kamu tidak suka padanya. Setidak. Lagi pula, ibu-ibu itu justru lebih menggoda, iya kan? Oh, Tuan Muda Lin. Ternyata seleramu aneh juga, ya, tapi suami tak bergunanya ada di sampingnya. Apa kamu berani, Tuan Muda Jin? Sayang sekali bunga yang begitu indah harus mendarat di tumpukan kotoran sapi. Wanita secantik ini. Kenapa bisa-bisanya menikah dengan suami tak berguna? Yo, cantik. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu ikut denganku saja? Hidupmu akan jauh lebih menyenangkan bersama keluarga Lin kami. Beraninya kamu memukul orang di pesta ulang tahun nenek. Apa kalian tidak dengar tadi mulutnya penuh dengan kata-kata kotor? Kalian tidak mendengarnya. Apa orang seperti dia tidak pantas dipukul? Kamu ini sadar atau tidak? Ini adalah kediaman keluarga Jiang. Tuan Muda Lin adalah tamu keluarga Jiang. Kamu mau memberontak? Hah, cepat? Selagi suasana hatiku masih baik. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Lin. Kalau tidak, akan kubuat kamu menyesal. Jiang Yuking, kalian sudah keterlaluan.
Beraninya kalian memukul tamu di pesta ulang tahun nenekmu sendiri. Paman, yang memukul orang itu si tak berguna Xiao Yao ini. Tidak ada hubungannya dengan Yuking kami. Apalagi dengan kami, sama sekali tidak ada hubungannya. Paman, si tak berguna ini yang membuat masalah. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Sampah pembuat onar ini. Kenapa kamu tidak cepat minta maaf pada Tuan Muda Lin? Cepat berlutut dan minta maaf. Mama. Ibu, masalah hari ini biar saya yang tangani. Ibu cukup jaga Kuoko saja. Kalau begitu, kamu hati-hati. Xiao Yao, apa telingamu tuli? Dasar sampah. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Lin. Jangan cari masalah untuk kami. Hari ini aku baru benar-benar sadar. Kalian semua, keluarga sedarah Yuking. Demi apa yang disebut keuntungan itu? Kalian tega mengabaikan penghinaan orang ini terhadap Yuking. Kalian semua sama sekali tidak pantas menjadi keluarganya. Tutup mulutmu. Kamu itu cuma sampah yang numpang makan dan minum di keluarga Jiang kami. Punya hak apa kamu teriak-teriak di sini? Urusan keluarga Jiang kami. Bukan giliran sampah sepertimu untuk ikut campur. Cepat pergi dari sini. Kamu pikir kami mau datang ke sini? Kalau bukan karena Yuking mau merayakan ulang tahun neneknya, kami tidak sudi datang ke sini. Karena kalian datang untuk merayakan ulang tahun. Tidak mungkin, kan? Datang dengan tangan kosong, mana hadiahnya? Ini adalah giok putih susu kualitas terbaik. Inilah hadiah ulang tahunnya. Apa? Bocah, kamu bukan cuma tidak berguna. Tapi juga pembual. Kamu tahu berapa harga giok putih susu kualitas terbaik? 70.000 yuan satu buah. Apa bocah sepertimu mampu membelinya? HMPH, benar-benar sampah. Benar. Nenek tahu kondisi keuangan kalian tidak baik. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun nenekmu. Bagaimanapun keadaan kalian, tidak seharusnya kalian menipu nenek dengan barang palsu seperti ini. Xiao Yao. Yuking, percayalah padaku. Benda ini asli. Aku percaya padamu. Punyamu ini jelas-jelas Barang palsu. Yang asli harganya puluhan juta. Kalau ini asli, aku akan merangkak dan menggonggong seperti anjing. Kalau ini asli, aku akan merangkak dan menggonggong seperti anjing. Barang semahal ini, jangankan pecundang sepertinya, bahkan keluarga besar pun belum tentu bisa membelinya. Harta karun seperti ini, tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Aku tidak menyangka ada orang yang tidak tahu malu seperti ini. Memberikan barang palsu sebagai hadiah ulang tahun. Benar-benar tidak tahu malu. Masih tidak mau mengaku kalau yang kamu berikan itu palsu. Menurutku, kamu ini hanya keras kepala saja. Pecundang sepertimu. Memangnya bisa memberikan hadiah sebagus apa? HMPH, mana bisa dibandingkan dengan hadiah Tuan Muda Jiang untuk nenek? Tuan Muda Jiang, hadiah apa yang Anda berikan? Keluarkan dong, biar kami semua bisa lihat. Iya, Tuan Muda Jiang. Hadiah dari Anda pasti luar biasa. Biar kami lihat. Dengar baik-baik. Hadiahku untuk nenek adalah satu guci labu musim dingin glasir hijau dari era Yongle. Wow. Wah, ini luar biasa sekali. Ini guci labu musim dingin glasir hijau dari era Yongle. Tahun lalu, aku ingat ada yang kondisinya mirip. Terjual seharga 40 juta. Loh, aku ingat kejadian itu. Menurutku, kualitas milik Tuan Muda Jiang ini bahkan lebih baik. Itu cuma barang palsu. Meskipun pemalsunya sangat teliti. Tapi palsu tetaplah palsu. Tidak akan bisa menipu. Xiao Yao, kuperingatkan kau, jangan bicara sembarangan. Kau itu cuma pecundang. Memangnya kau mengerti barang antik? Aku rasa kau hanya ingin membuat semua orang lupa. Soal barang palsu yang kau bawa itu, kan? Kamu benar-benar licik. Aku tidak semalu-maluin kamu. Bisa-bisanya kamu bohong terang-terangan. Karena aku berani bilang ini barang palsu. Tentu saja aku punya buktinya. Bukti? Bukti apa? Kalau punya bukti, ya keluarkan dong. Hahaha. Buktiku sederhana sekali. Karena vas bunga yang asli sedang dalam perjalanan ke sini. Maksudmu apa? Maksudku adalah, aku tadi sudah menelepon pemilik vas bunga yang asli. Sedang dalam perjalanan ke sini. Dasar sampah, lucu sekali kamu ini. Aku menghabiskan 50 juta untuk membeli vas bunga ini. Aku butuh waktu berbulan-bulan untuk mendapatkannya. Ini yang asli. Hei, sampah, kamu sengaja datang ke sini untuk cari gara-gara. Ya, sepertinya kamu sudah keterlaluan. Orang-orang, cepat usir dia dari sini. Ya Tuhan, aku tidak salah lihat, kan? Itu Direktur Utama Delong, Woody. Apa? Itu Direktur Utama grup Delong yang misterius itu. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin.
Aku juga pernah sekali waktu secara kebetulan bertemu dengan Direktur Utama Delong. Direktur Utama Delong itu auranya sangat gagah. Bagaimana mungkin aku bisa salah ingat? Aduh, wah, luar biasa sekali. Di acara ulang tahun nenekmu. Direktur Utama sampai datang sendiri. Wah, bakal ketiban durian runtuh nih. Aduh, Bapak bisa datang ke gubuk kami. Ini benar-benar suatu kehormatan besar bagi keluarga Jiang. Membuat tempat ini jadi bersinar. Cepat, silakan masuk, Pak. Saya dengar ada orang di sini yang mengaku bahwa dia memiliki guci lampu porselen biru dari zaman Yongle. Apa itu benar? Anu, bagaimana saya tahu? Bagaimana Anda bisa tahu? Model, saya punya cara sendiri untuk tahu. Kamu tinggal bilang, ada atau tidak. Ada sih, ada. Itu hadiah ulang tahun yang dibelikan anakku untuk kakek. Ternyata benar-benar ada. Baiklah, kalian pergi hancurkan sendiri. Wah, Direktur Wu. Halo, halo. Hari ini adalah hari ulang tahun sesepuh kami. Silakan duduk. Minumlah secangkir arak, keluarga Jiang kami sangat menyambut Anda. Tapi kalau Anda ke sini untuk cari masalah, maka saya justru mau bertanya, apa salah keluarga Jiang kami kepada Anda? Atau jangan-jangan wakil Direktur Jiang mengatakan hal buruk tentang keluarga kami di hadapan Anda? Iya, Direktur Wu. Apa Anda mendengar sesuatu? Tentang keburukan keluarga Jiang kami. Direktur Wu. Sebenarnya, Jiang Yongqing itu, dia hanyalah anak tak berbakti di keluarga kami. Mulutnya penuh kebohongan. Moralnya bejat. Dia sudah dipecat dari grup Jiang sebelumnya. Niat baiknya. Nenek, Paman, sebelum hari ini, aku tidak pernah bertemu dengan Direktur Wu. Jadi bagaimana mungkin aku menjelek-jelekan keluarga kita di hadapannya? Bisakah kalian berhenti memfitnahku? Kamu diam. Di sini bukan tempatmu bicara. Keluarga Jiang kalian ini, peraturannya hebat juga. Ya, wakil direktur Delong di keluarga kalian. Diperintah seenaknya. Dan difitnah oleh semua orang. Oh, Direktur Wu. Yongqing itu darah daging kami sendiri. Mana mungkin kami mengarang cerita dan memfitnahnya. Lagi pula, apa jangan-jangan memang wakil Direktur Jiang yang mengatakan sesuatu di hadapan Anda? Saya juga tidak mengerti. Pak Ketua Wu. Sebenarnya untuk apa Anda datang ke sini hari ini? Sudah saya katakan. Anda datang karena guci labu itu. Itu adalah hadiah ulang tahun yang dibeli putra saya dengan harga mahal untuk ibunya. Kenapa Pak Ketua Wu bisa-bisanya datang dan langsung menghancurkannya? Karena itu barang palsu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Oke, ya. Xia Yao, ini perbuatanmu, kan? Memangnya apa yang bisa saya lakukan? Pertama, kamu tidak membeli vas ini dariku. Kedua, saat membeli vas itu, kamu juga tidak memberitahuku. Beraninya kamu bilang ini perbuatanku. Oh, saya mengerti sekarang. Sepertinya Anda sendiri sudah mulai percaya. Kalau vas ini palsu, kamu omong kosong, ku beritahu ya, tanpa bukti. Bicara tidak boleh sembarangan, bukti. Mau lihat bukti, benar, kan? Baik, sekarang juga akan saya tunjukkan. Anda mengeluarkan sepasang vas ini. Lalu bagaimana bisa membuktikan vas saya ini palsu? Apa Anda tahu kalau vas jenis ini hanya ada sepasang di dunia? Dan semuanya adalah hasil produksi Tanur Kekaisaran. Sepasang vas milik saya ini dibeli dari lelang di luar negeri dengan total biaya lebih dari 100 juta. Sudah diperiksa oleh para ahli berkali-kali. Sedangkan milikmu itu, bagaimana Anda akan membuktikan kalau itu bukan barang palsu? Tidak mungkin, vas milikku sama sekali tidak mungkin palsu. Biar saya tanya satu hal lagi. Apakah vas Anda dibeli dari seorang pria berwajah bulat, berambut cepak, dan bertubuh tidak tinggi? Kamu. Bagaimana Anda bisa tahu? Nah, itu dia. Orang itu bernama Yu Chengli. Dia adalah pakar pembuat tiruan porselen glasir hijau era Yongle. Barang buatannya sangat mirip aslinya. Tapi mudah juga untuk mengenalinya. Kalau kamu tidak percaya, boleh dipecahkan. Lihat saja bagian bawahnya. Apa berbeda dengan bagian lainnya? Menghancurkan barang di rumah keluarga Jiang kami. Uang puluhan juta ini pun dianggap remeh. Ternyata memang benar. Ini. Bagaimana mungkin? Hahaha. Ketua Wu,
Anda benar-benar punya mata yang jeli. Hari ini sudah membantu nenek tua ini menemukan barang palsu. Sebagai ucapan terima kasih, bagaimana kalau Ketua Wu tetap di sini untuk minum-minum dulu? Tidak perlu. Minuman dari keluarga Jiang kalian. Saya tidak berani meminumnya. Saya tidak akan tinggal lebih lama. Oh ya, satu lagi. Gyo putih sweat kualitas terbaik yang dibawa oleh wakil Dirut Jian ini. Nilainya setidaknya 8.500.000. Barang bagus. Baiklah, pertunjukan bagus ini sudah selesai kita tonton. Kita pergi. Kalian sudah menerimanya sebagai hadiah. Kenapa sekarang mau diambil kembali? Kalian semua sudah bilang barangku ini palsu. Untuk apa aku masih di sini bikin kalian kesal? Kamu. Aduh, Nan, aku hanya tidak mengerti. Ketua Wu dari grup Delong itu. Kenapa harus membela Xiao Yao dan Jiang Yuking? Dua orang sampah itu. Hah. Gara-gara ulah mereka hari ini. Keluarga Jiang kita jadi kehilangan muka. Kak Chen juga. Kenapa bisa-bisanya membeli barang palsu itu? Mana aku tahu itu barang palsu? Aku kan tidak mengerti. Sudah, jangan bicara lagi. Sepertinya hari ini, hubungan antara Ketua Delong dan Jiang Yuking benar-benar nggak biasa. Ya, kalau tidak, dia nggak mungkin membiarkan Jiang Yuking menduduki posisi wakil direktur Delong. Hari ini dia bahkan membiarkan si jalang itu tampil. Oh, aku tahu. Pasti si jalang Jiang Yuking itu. Mereka berdua. Kalau tidak, kenapa hari ini dia mau membela Jiang Yuking? Pasti begitu. Masa sih? Bukannya Jiang Yuking sudah punya suami dan anak. Memangnya kenapa? Orang-orang besar seperti mereka itu selalu punya selera khusus. Gak aneh. Kalau dengar kamu bilang begitu, kayaknya memang mungkin juga, ya? Jiang Yuking itu benar-benar bikin malu keluarga Jiang saja. Si Xiaoyao itu juga payah. Istrinya sendiri sudah tidur dengan laki-laki lain. Jiang Yuking seharian masih merasa dirinya. Cukup, kalian jangan bicara lagi. Grup Delong itu, kekuatannya jauh di atas kita. Aku mau lihat saja si Jiang Yuking itu. Gadis murahan itu bisa punya proyek bagus apa. Aku beritahu kalian, Jiang Yuking. Benar, ibu memang pandangannya jauh ke depan. Perkembangan keluarga Jiang ke depannya. Bisa jadi kita malah bisa ikut kecipratan untung dari Delong. Boneka kecil. Aku putuskan untuk memasang sayapnya. Kalian berdua, yang besar dan kecil, dasar tak berguna. Dengar, malam ini akan ada tamu datang. Sebaiknya kalian sembunyi di kamar dan jangan keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau mengusir kalian. Baiklah, aku akan bawa Guo dan Yuking keluar malam ini. Tidak menginap di rumah. Tidak bisa. Yuking harus tetap di sini. Kenapa begitu? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Cepat kembali ke kamarmu. Sebentar lagi tamunya datang. Ingat, jangan keluar. Aduh, Yuking, akhirnya kamu pulang juga. Cepat ganti baju yang bagus, terus dandan lagi. Hah? Tamu siapa? Kalian mengundang siapa? Tentu saja Tuan Muda Liu dari grup Liu Cheng. Aku lelah. Kak, jangan begitu dong. Aku sudah 2 kali lo mengundangnya. Baru Tuan Muda Liu mau datang ke rumah. Benar. Tuan Muda Liu tidak mudah lo mengundangnya datang. Jangan bikin ibu malu. Jangan karena sekarang kamu wakil direktur Delong. Kamu jadi merasa hebat. Tuan Muda Liu itu pewaris tunggal grup Liu. Kalau kalian menikah, seluruh grup Liu itu miliknya. Aku tidak mau menikah. Tuan Muda Liu, aduh, akhirnya Anda datang juga. Ayo, silakan masuk. Yusin, lama tidak bertemu. Kamu makin cantik saja. Ini mawar untukmu. Suka. Hahaha, bunga dari Tuan Muda. Tentu saja Yuking kami suka. Ayo, silakan duduk. Yume, cepat, bantu kakakmu terima bunganya. Ayo duduk. Silakan duduk. Tuan Muda Liu, Yuking kami ini,
Baru saja menjabat sebagai wakil direktur di grup Delong. Kerjanya sibuk, jadi agak lelah. Jadi tidak banyak bicara. Ya, mohon dimaklumi. Hahaha. Bibi, saya tahu kok soal Yuking bekerja di grup Delong. Itu hal yang bagus. Itu artinya pandangan saya tidak salah. Yuking makin hebat saja. Aku sampai merasa tidak pantas untuknya. Ahahaha. Aduh, Tuan Muda Liu, Anda terlalu merendah. Tentu saja pantas. Anda dan Yuking kami adalah pasangan yang paling serasi. Cheng, bisa tidak kamu berhenti menggangguku? Aku punya suami dan anak. Aku tahu semua yang kamu katakan. Kalau kamu memang tahu, tolong jangan ganggu aku lagi. Tapi aku tetap tidak mengerti. Sebenarnya, apa kurangku dibandingkan suamimu yang tidak berguna itu? Aku dengar. Selama ini dia hanya menumpang hidup pada keluarga Jiang. 5 tahun lalu katanya mau merantau. Tapi pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Kan? Justru itu yang tidak aku mengerti. Sebenarnya, apa kurangku dibandingkan suamimu yang tidak berguna itu? Kenapa kamu terus-terusan menolakku? Tidak ada alasan khusus. Hanya karena Xiao Yao adalah suamiku. Dan kami punya kuo-kuo. Jadi, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Jangan ganggu aku lagi. Bisa? Kan? Kian-kian. Bagaimana caramu bicara dengan Tuan Muda Liu? Tuan Muda Liu ini sudah sangat baik padamu. Dia tidak peduli kamu sudah menikah. Dia tidak peduli kamu punya anak. Seharusnya kamu itu bersyukur. Pakai sikap macam apa kamu bicara dengannya? Aku dan Xiao Yao itu suami istri yang sah. Sah tidak sah, siapa peduli? Nanti mama akan suruh si pecundang itu untuk menceraikanmu. Dia cuma bisa numpang makan dan minum di rumah kita. Dia itu kan cuma benalu di keluarga kita. Apa dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Liu? Tak usah bicara yang lain. Kalau kamu menikah dengan Tuan Muda Liu, dia pasti bisa membantumu dalam karir. Si tidak berguna itu bisa apa? Benar, Mbak Ai. Cepat ceraikan pecundang itu. Kalian semua diam. Aku punya guo-guo. Aku tidak akan bercerai. Dengar? Ya, guo-guo itu anak yang baik. Aku punya sepupu. Kaya raya sekali. Sayangnya, mereka sudah menikah bertahun-tahun, tapi belum juga punya anak. Kalau guo-guo bisa diserahkan pada mereka untuk dibesarkan, hidupnya di masa depan pasti akan bahagia. Iya, kan, Kak? Siapa? Kamu tuli. Dasar pecundang, lihat tampangmu itu. Lagi pula, kita ini keluarga, kan? HMPH, tentu saja, syarat dari kami akan sangat berat. Asalkan Yuking setuju, menyerahkan proyek grup Delong itu kepada keluarga Jiang. Maka pada saatnya nanti, Kami dari keluarga Jiang tentu akan maju untuk memberikan kesaksian. Hihi. kami juga akan membela Yuking. Aku. Enyah. Tidak dengar? Hah, dasar pecundang, aku. Kamu pikir kami tidak tahu? Kalau kamulah dalang dibalik semua rumor ini. Beraninya kamu memakai cara kotor seperti ini. Kamu pantas dipukul. Bagus. Kamu, cepat atau lambat kamu pasti akan hancur. Guru, Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Biar kamu yang urus. Si pecundang Xiao Yao itu berani-beraninya memukulku. Kali ini, aku pasti akan membuat nama Jiang Yuking hancur lebur. Sudah kubilang, kan, Jiang Yuking, gadis sialan itu, memang tidak bisa dinasihati. Sekarang kalian lihat sendiri, kan? HMPH. Karena Jiang Yuking tidak menganggap dirinya bagian dari keluarga Jiang, maka aku juga tidak akan segan-segan lagi. Chen He, kamu yakin kali ini bisa membuat reputasi Jiang Yuki hancur? Nek, tenang saja, kali ini aku sudah atur semuanya dengan rapi. Untungnya reputasi dia memang sudah buruk. Reputasinya akan hancur lebur. Oh, perusahaan pasti akan memecatnya. Halo. Apa? Ada apa ini? Chen He, kamu kenapa? Chen He kenapa? Cepat katakan. Grup Delong. Mereka mengeluarkan pernyataan. Cukup. Jangan bicara omong kosong. Chen He, cepat bereskan semua jejakmu. Jangan sampai grup Delong menemukan jejak kita. Nyonya, tenang saja. Saya akan segera melakukannya. Cepat, cepat pergi. Pernyataan apa? Cepat katakan. Grup Delong sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Dikatakan bahwa mereka sudah selesai menyelidiki. Jiang Yuking terbukti tidak menerima suap.
Selain itu mereka juga bilang bahwa mereka akan menindak penyebar rumor dan dalang di baliknya. Mereka akan menuntutnya secara hukum. Bagaimana mungkin mereka mengeluarkan pernyataan seperti itu? Kalau begitu, Berarti rencana keluarga Jiang kita gagal total. Sialan, anggap saja si Jiang Yuking itu sedang beruntung. Lain kali dia tidak akan seberuntung ini. cukup. Jangan bicara yang tidak perlu. Chen He, cepat bereskan semua jejakmu. Jangan sampai grup Delong menemukan jejak kita. Begitu Departemen Hukum grup Delong melaporkannya. Sungguh tak terbayangkan. Tenang saja. Saya segera laksanakan. Cepat, cepat pergi. Tuan Muda Liu mengundangku kemari hari ini. Apa ini juga karena Jiang Yuking? Hahaha. Tuan Muda Jiang, tebakanmu benar sekali. Tuan Muda Liu mengundang kita ke sini. Justru untuk berdiskusi. Bagaimana cara membereskan si Jiang Yuking ini? Hahaha. Sepertinya Tuan Muda Liu juga sudah dipermalukan oleh Jiang Yuking. Ahahaha. Namanya juga wanita. Makin seperti ini, makin bikin orang penasaran, kan? Hari ini kami mengundang Tuan Muda Jiang karena kami punya sebuah ide. Idenya begini. Kita bisa memberinya obat. Tunggu sampai dia dan Tuan Muda Liu berduaan. Melakukan itu, kita bisa mengambil fotonya. Coba kamu pikirkan. Dengan foto-foto itu di tangan kita, membuatnya menyerahkan pesanan Delong senilai puluhan miliar kepada kita. Bukankah itu akan jadi hal yang sangat mudah? Hahaha. Lalu, Tuan Muda Liu, apa yang perlu saya lakukan? Aku mau Tuan Muda Jiang memasukkan ini ke dalam minuman Jiang Yuking. Kita bisa memberinya obat. Masukkan ke minumannya. Sudah, terserah saja. Sebenarnya hari ini kamu ada masalah apa? Kenapa harus lapor polisi? Yuking, coba jelaskan. Aku ini, kan Kak Ping, benar tidak? Sebenarnya kamu ada masalah apa? Kamu mau bicara atau tidak? Char. Sebenarnya. Ini soal kamu dan teman sekamarmu. Lalu soal hubunganmu dengan Liu Cheng. Chen He, sudah kukatakan berkali-kali. Aku tidak akan menceraikan Xia Yao. Dan Xia Yao juga bukan pecundang. Apa kamu masih mau bicara? Kalau tidak ada, aku pergi. Hei, Yuking. Yuking, kamu kenapa? Air ini. Airnya tidak kenapa-kenapa. Apa kamu kepanasan? Begini saja. Aku keluar dulu panggil orang untuk membantumu istirahat. Baiklah, tunggu aku sebentar. Hahaha, Yuking. Yuking. Sudah sampai begini, kamu masih menghindariku. Kamu pikir kamu bisa kabur? Hahaha. Kemari, Li King. Aku akan membawamu keluar untuk istirahat. Ya, ayo. Di sini saja. Ya. Haha, cantik dan menggugah selera. Haha. Kenapa kamu begitu bodoh? Hahaha, kamu pikir kamu bisa kabur? Hahaha. Di sini saja. Ya. Hahaha, anggap saja hidangan pembuka. Rees, Beraninya menggunakan racun seperti ini. Aku tidak akan melepaskan kalian. baik. Xiao Yang. Direktur.
Hasil investigasinya sudah keluar. Kali ini, Liu Cheng, Jiang Chenghe, dan juga Yang Weining, mereka bersekongkol bersama. Jiang Baoling dan Nyonya besar keluarga Jiang juga mengetahui hal ini. Tetapi He Chunhua dan juga Jiang Yumei memang benar-benar tidak tahu apa-apa. Selain itu, dalam dibalik tindakan keji Yang Weining terhadap tuan putri kecil sebelumnya, adalah Liu Chang. Mereka semua pantas mati. Jangan sisakan satu pun dari mereka. Apakah rencana di luar negeri sudah selesai? Lapor, Master. Pada dasarnya sudah selesai. Master, sekarang Anda bisa memulihkan identitas Anda sebagai Master Kuil Naga Langit kapan saja. Bawahan siap menyambut lencana Naga Langit. Keluarga Jiang, keluarga Liu, dan juga keluarga Yang. Semua orang yang menentang Guo dan Yu Qing. Entah itu keluarga atau perorangan. Jangan biarkan satu pun lolos. Aku ingin mereka membayarnya 10, bahkan 100 kali lipat. Mengerti? Bawahan siap laksanakan. Gawat, gawat. Ada masalah besar. Ada masalah apa? Bicara pelan-pelan. Barang yang kita kirim ke luar negeri disita. Apa? Kalau kita tidak segera mengirim barang, kita harus membayar denda kepada pembeli di luar negeri. Tapi denda itu bisa membuat keluarga Jiang kita bangkrut. Semua orang yang berbuat jahat pada Guo dan Yu Qing, entah itu keluarga ataupun perorangan, aku mau mereka membayarnya 10, bahkan 100 kali lipat. Mengerti? Bawahan siap laksanakan. Paman sulung sudah kabur. Perusahaan Jiangxi juga sudah bangkrut. Saham keluarga kita habis semua. Aduh, menurutmu ke depannya kita harus bagaimana? Siapa sangka perusahaan Jiangxi akan mengalami hari seperti ini? Cepat kembali dan laporkan kepada tuan yang hanya sekadar nama itu. Bukan, dia kan tidak peduli dengan kita. Cari tetangga dulu. Di saat seperti ini, aku bisa apa? Keluarga yang sudah tamat. Keluarga yang kita juga sudah tamat. Villa yang kita tinggali. Mobil mewah yang kita kendarai. Semuanya sudah dijual. Sialan. Sekarang bagaimana? Aku sudah tamat. Kalian, keluarga yang juga sudah tamat. Bagaimana mungkin? Apa jangan-jangan ada krisis ekonomi lagi? Keluarga yang kita ini memang sedang diincar orang. Keluarga Jiang kalian pasti juga sedang diincar. Kita ini sudah menyinggung orang besar yang mana, ya? Terus gimana ini? Kedepannya kita harus bagaimana? Jangan takut, kabar ini sudah pasti benar. Keluarga Jiang sudah benar-benar hancur. Jiang Zi dan Jiang Maolin dari keluarga Jiang kabur ke luar negeri membawa uang perusahaan. Tapi beberapa hari yang lalu, dalam sebuah perampokan, dia ditembak mati. Keluarga Jiang benar-benar sudah tamat. Sekarang orang-orang keluarga Jiang juga tercerai-berai. Semuanya kacau balau. Selain itu, kondisi keluarga yang sama seperti keluarga Zhang. Lalu, saham grup Rong kita diakuisisi secara paksa oleh seseorang. Situasi kita sekarang agak genting. Apa jangan-jangan ada yang sengaja menjebak perusahaan kita? Ah, keluarga Ding hancur. Keluarga yang kita juga hancur. Villa dan mobil mewah. Semuanya sudah kita jual. Sialan, kita ini sebenarnya sudah menyinggung orang besar yang mana? Bunuh si Xiao Yao itu, dan juga putrinya. Ingat, soal ini, kamu urus sendiri. Tidak peduli berapapun biayanya. Aku tidak mau ada kesalahan apapun lagi dalam masalah ini. Mengerti tidak? Pergi sana. Xiao Yao? Oh, Xiao Yao. Sialan, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Sebenarnya, seberapa besar pelindung yang kamu miliki? Hah. Asalkan kamu mati. Sebesar apapun pelindungmu, apa gunanya? Ahahaha. Xiaoyang. Apa kamu benar-benar Shan Menghaisi? Maaf sudah menyembunyikannya darimu begitu lama. Sekarang, rencana kuil naga langit di luar negeri pada dasarnya sudah selesai. Identitasku akhirnya bisa terungkap. Aku benar-benar tidak percaya. Suamiku ternyata adalah ketua kuil naga langit yang legendaris itu. Dialah pria yang membangun istana Tianlong dengan tangannya sendiri. Li Qing, tidak peduli aku ini master istana Tianlong atau bukan. Aku tetaplah suamimu. Ayahnya Guo. Sayang, jangan terlalu banyak pikiran, ya. Bagaimana dengan penurunan dan kenaikan harganya? Benar, keluarga Jiang dan keluarga yang memang urusanku.
Bukan hanya keluarga Jiang dan Yang, tapi juga keluarga Liu. Semua orang yang dulu pernah menyusahkanmu dan Guo. Dia dan keluarga mereka akan kubasmi sampai ke akarnya. Tidak ada yang boleh menindas wanita dan putri seorang Xiao Yao. Ayah paling hebat kalau melawan orang jahat. Tuan, bawahanmu. Ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Katakan. Sejak Jiang Maolin kabur ke luar negeri, keluarga Jiang jadi hancur berantakan. Untuk mengumpulkan uang buat kabur, Gan Chenghe bahkan mulai menjual aset warisan keluarga Jiang. Bawahanmu ini sudah membelinya. Dengar, ya. Xiao Yao, kamu itu cuma sampah, pergi dari sini. Nenek harus lihat kenyataannya, dong. Kampungan. Habislah sudah. Ayahku kabur. Ku dengar dia juga sudah tewas di luar negeri. Aku sekarang cuma mau cari uang untuk biaya hidup nenek di hari tua. Nek, ayo ikut aku sekarang. Sebentar lagi orang yang beli rumah ini mau datang. Nenek, ayo cepat ikut aku. Kamu. Dasar anak sialan. Ini rumah peninggalan leluhur keluarga Jiang. Bagaimana bisa kamu menjualnya? Nanti kalau nenek sudah mati, muka apa yang mau nenek tunjukkan pada para leluhur keluarga Jiang? Tidak boleh. Rumah ini tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Cepat kembalikan uangnya. Cepat sana kembalikan uangnya, Nek. Rumahnya sudah balik nama. Sudah terlambat, Nek. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar? Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu bicara begitu padaku. Cih, kamu pikir kamu itu siapa? Apa kamu pikir keluarga Jiang kita sudah tamat? Beraninya kamu bicara begitu. Aku beritahu kamu ya. Xiao Yao, kamu itu cuma sampah. Enyah dari sini. Hentikan, brengsek. Cepat pergi dari sini. Keluar. Yang aku bicarakan itu kamu. Aku akan menghapus namamu dari silsilah keluarga Jiang. Nenek. Hari ini enaknya makan buah. Apa ya? Kediaman ini telah diakuisisi oleh toko Wanwu. Segera tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kami akan menganggapnya sebagai tindakan penyusupan ilegal ke properti pribadi, dan akan mengambil tindakan terhadap Anda. Tianlong. Katanya si sampah Xiao Yao itu adalah pemimpin balai Tianlong. Itu tidak mungkin. Kalau begitu buat apa kamu repot-repot ikut aku? Hah? Dasar gembel. Tunggu sebentar. Di rest area depan, kamu turun dari sini. Sialan. Tenang saja, aku akan menyelamatkannya. Aku mau bertemu Yuking. Aku mau bertemu Yuking. Baru sekarang teringat mau bertemu Yuking. Yuking sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk menemuimu. Cukup. Jangan banyak omong kosong. Kalian semua, sekarang juga nyah dari sini. Kalau tidak, akan kusuruh orang menggantung kalian. Aku akan pergi. Pergi sekarang juga. Nenek Chen He. Nenek di sini dulu ya. Aku pergi dulu. Yang Chen He. Kamu. Perempuan murahan, keluar. Jangan kotori rumahku. Pergi. Model. Xiao Jiang. Kali ini kita benar-benar habis. Aduh. Aku tidak menyangka, seorang yang Wei ini harus kabur untuk menghindari utang. Dasar brengsek, jangan bicara pesimis begitu. Kita punya uang di kartu sekarang. Kemanapun kita pergi, kita bisa hidup enak. Benar juga, ya. Aduh, kalau punya uang, kemanapun pasti enak. Loh, Ini tidak mungkin. ada apa? Ada apa? Brengsek, kau teriak apa? Sebenarnya ada apa? Apa? Jangan bilang kalau. Kau menyimpan semua uangnya di bank.
Apa kau tidak menyiapkan uang tunai sama sekali? Aku tidak siapkan. Kalau begitu untuk apa kita kabur? Brengsek, dasar gembel. Tunggu sebentar. Di rest area depan, kau turun dari sini, brengsek. Tenang, aku masih takut. Hit me. Aku tidur, ya. I love you very much, Ham. Yo, Iya, pembunuh bayaran pengejut dunia. Melawan istana Tianlong. Benar-benar cari masalah. Iya, iya. Dengarkan saja aku. Cairkan semua saham dan kontrak berjangka itu. Cairkan semuanya, sekarang juga. Cepat. Xiao Liu gagal. Sialan, aku sudah bayar mahal untuk menyewa pembunuh bayaran. dan dia bisa-bisanya gagal. Kenapa kau tidak mati saja, brengsek? Bukan begitu, Liu Che, Xiao Yao yang ingin kau bunuh itu. Dia adalah pemimpin istana Tianlong. Istana Tianlong sudah menangkap pembunuh bayaran itu. Mereka pasti akan melacakmu. Cepat atau lambat, kita pasti akan ditemukan. Ayo kita pergi. Miley. Biar aku yang kejar dia. Memangnya apa hubungannya denganku? Pergi kau dari sini sekarang juga. Kalau sampai aku tahu kau berani macam-macam lagi, akan kubunuh kau, brengsek. Tolol, ya. Enyah. You. R. Aku tidak mau tinggal di desa. Aku tidak mau ke desa. Mama, aku tidak mau tinggal di desa. Aku tidak mau ke desa. Mama, aku mau permen. Mama, aku mau permen. Aku mau permen. Xiao ya, ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku. Sungguh, tidak ada lagi. Aku janji. Guo, kamu percaya sama ayah. Guo paling percaya sama ayah. Tuh kan, anakmu saja sampai menasihatimu. Jangan diulangi lagi, ya. Baiklah, join me. Menjadi istriku. Kamu yang bilang, loh.